tentunya saya ingin penjelasan dari pihak korban yang sejujur-jujurnya, sedetail-detailnya, kronologis dari awal sampai akhir penyebab terjadinya permasalahan ini antara Pak Edi Rantau dengan Saudara Sugeng Pranoto. Coba silahkan Pak. Ya, diwakili oleh anaknya ya. Iya, lagi stroke ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Rahmat Nanda Nugrah mewakili orang tua saya, izin mau ngomong. Awal ceritanya gini, saudara SG ini, Bapak SG ini, itu dulunya kawan Bapak. Dari dia jualan bakso dulunya. Lagi ya, sebentar ya, ini lebih penting Pak. Udah Pak, terus awalnya dia jualan bakso. Iya. Jadi dari dia jualan bakso dikawani sama orang tua saya dulunya. Di mana dia jualan bakso, disitulah Bapak ada. Bakso keliling atau? Bakso keliling. Keliling Pak ya. Dari Undri terus keliling kemana lagi, pokoknya itulah dia jalan ceritanya. Jadi udah selang berapa lama hilang kontak, hilang komunikasi. Tahun berapa itu? Udah lama juga lah, tahun berapa Bang? Nggak ingat lah. Lupa, udah lama lah pokoknya itu kan. Udah ada abad Masehi, tahu abad berapa nggak tahu kita kan. Nah, jadi sudah itu datanglah Bapak Sugeng ini ke rumah tiba-tiba. Nah, waktu itu orang tua saya, bapak saya ini lagi sakit, posisinya stroke, baru keluar dari rumah sakit. Pas itu saya waktu itu kelas 2 SMP atau 3 SMP, datanglah beliau ke rumah mengajak investasi BBM. Nah, mengajak investasi BBM, tapi yang dipertanyakan surat siap situnya nggak ada. Nah, itu ditunjukkan kantornya, itu kantornya ditunjuknya di arah jalan Kuantan itu, arah ke itu apa namanya yang ayam penyet ini, daerah Tanjung. ya daerah situlah. Nah, ditunjuknya di sana, tapi kami di mobil. Nah, ditunjuknya kami di mobil posisinya, dia masuk ke dalam gitu. Dibawalah surat menyuratnya di notaris. Bahwasanya investasi, tapi surat izinnya itu nggak ada sama kami gitu. Totalnya 170 juta. Itu bertahap. Dari 10 juta, 40 juta, 50 juta, 20 juta. Totalnya lah semua 170 juta. Dengan catatan bagi hasil. Tapi nyatanya nggak ada, nol besar. Tunggu harus diminta dulu baru dikasih, itu pun payah. Setelah udah selesai investasi BBM nih, kami minta lah apa tadi, bagi hasil tadi. Bagi hasil tadi dibilangnya usaha ini bangkrut. Dibilangnya usaha ini bangkrut, dipindahkannya, dialihkannya ke mall, pembuatan mall. Mall yang di mana? Yang di Garuda Sakti. Ada mallnya? Enggak ada. Mana ada orang di Garuda Sakti itu bisa dibilang masyarakatnya masih sedikit lah. Kami survei ke sana, ke Garuda Sakti situ, enggak ada yang namanya mall. Yang ada ruko pergudangan itu. Kami tanya, Bapak nanya kan, mana yang mall itu? Tuh Bapak kan, itu yang di Garuda Sakti. Ya Garuda Sakti di mana? Garuda Sakti Panjang. Nah, di Bapak bilang gini, setahu saya kalau mall itu nggak ada di situ. Di sini cuma pergudangan untuk barang-barang masuk. Disitulah dia berkilah terus, dijumpain payah, dijumpain lari-lari. Berapa tuh? Udah lama itu Bu, udah waktu terus saya mau tanya, jadi selama investasi yang 170 juta dengan bertahap dikasih itu, udah berapa kali dia mengasih keuntungan? Enggak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada sama sekali. Enggak ada. Terus waktu ibu atau bapak mengasih uang itu ada enggak kwitansinya? Ada, lengkap. Ada. Kita buat semua lengkap Ibu.
Minta serahkan fotokopi ya. saya Yunus. Oke. Sama Jadi satu pun belum ada. belum ada. Belum ada. Itu satu. Kedua, setelah 170 juta tuh ada lagi rayuannya untuk apa? Itu baru modal di awal. Belum lagi mobil. Mobil dipinjam dia BPKB. Digadai dia. Surat-surat dari Adira kami nggak ada megang. Kami nggak tahu berapa dia gadai. Tiba-tiba mau ditarik aja mobil nih. Dari tarik. Udah. Berapa nilai mobil tuh? Nilai mobil tuh kurang tahu juga kita orang bapak ini minjam berapa kita nggak tahu. Nggak tahu kami berapa dia minjam, nggak tahu kami. Enggak, mobil ibu tuh mobil apa? Kijang LGX LGX. Udah hilang tuh. udah hilang. Catat ya Mas ya, selain 170 juta, mobil juga ya. Rumah ya juga. Rumah di Kuala jual. Kami kan sempat beli rumah di Kuala. Rumah tipe Dijual. berapa? Rumah-rumah. Tipe 36 ya. Tipe 36 dijual untuk masuk investasi ini. Sama saudara SG ini. Ada enggak perjanjiannya surat notaris perjanjian investasinya? Ada sama Coba Pak Yunus sudah baca, ada enggak kalau misalnya Notarisnya Rina Hamzah. Ibu mau tahu juga isi notarisnya nanti, tolong dibacakan. Apakah nanti misalnya bangkrut, uang tidak dikembalikan, ada nggak pasalnya itu? Tak ada. kalau nggak salah nggak ada. Tak ada sama Nggak ada sekali, di nggak notaris ada. itu nggak ada. Nggak ada. Rina Hamzah. Notaris. Tak ada. Bisa ada dikasih. Selesai dulu. Iya. Terus. Jadi sudah itu saya pun jujur aja Bu ya, semester 5 saya berhenti kuliah. Karena itu tadi, karena saya mikirkan mama untuk bayar rumah lagi, belum untuk bayar kebutuhan lagi. Jadi selain 170 juta uang cash, rumah digadaikan oleh Sugeng, Iya, dan juga mobil. iya. Rumah tuh dengan catatan memang mama yang menggadai, dengan catatan dia yang membayar. Nggak ada. Ini nggak ada, gaji mama lah yang terpotong tiap bulannya. Oh gitu. Selama Sampai sekarang masih berapa banyak 2 juta berapa mah? 1.200.000 1.200.000 tiap bulan. Kalau Uang kuliah mobil, aja tuh. Kalau mobil kita nggak tahu. hilang gitu ya. Kita nggak tahu Waktu digadaikan uangnya di siapa nerima? Si Sugeng itu Berapa nilainya? nggak tahu. Karena kalian kan expose di koran kan hanya uang 170 juta Iya. kan? Nah, Karena kita kan nggak tahu nih Bu, posisinya kan berapa dia menggadai mobil nih kita nggak tahu berapa. Di luar aja. Ini kan internal. Kan gitu. Berapa dia menggadai mobil kita nggak tahu. Itu sebelum dia menjabat jadi anggota dewan. iya. Sebelum dia di Partai PDI. Sampailah sekarang ini. Yang Belum hebatnya ada tiket dia baik. Umroh bisa. Umroh dia bisa Bu. Umroh Sebelum dewan. anggota dewan dia umroh 2 kali, haji plus kali. Duitnya dari mana? Iya. Kalau nggak hasil menipu. Kan begitu. Selain anda ini ada nggak orang lain juga? Ada banyak Bu. Oh banyak. Ada yang kasih cek kosong, Tetangganya mana? ada yang dikibulinnya. Pokoknya banyak lah lagi. Ada yang sampai 750 juta. Iya. Tapi orang tidak melapor ya? Nggak ada yang melapor. Karena apa ini? Dilapor hilang kasusnya. Kami melapor nih kenapa? Tak tahan lagi. Udah nggak tahan Bu. Iya. Bapak butuh berobat, Iya. Mama butuh berobat. Saya sendiri yang mencari. Iya. Gara-gara saudara Sugeng inilah saya jadi luntang-lantung kerjaan entah di mana-mana. Kuliah nggak selesai, apa semua nggak selesai. Dunia akhirat Bu ya jujur tidak akan ikhlas saya Bu. Mati pun dia sekarangnya saya kencingin mayat itu. Saking nggak ikhlasnya gondok. Jujur aja Bu. Karena udah sakit kali hati nih Bu. Dipermainkan kayak gini. Ada nggak dia berjanji-janji? Ada di surat perjanjian ada. Oke, ya. Udah. Udah selesai? Udah selesai lah. Ibu udah kasih Mama udah Bang. Apa? Ada mau diomongin Kasih harapan ibu sama ibu nih Pak.
surat perjanjian. Enggak kasih harapan apa. Harapan saya tidak yang lain-lain, kembalikan aja uang saya, titipan saya 170 juta untuk biaya berobat saya dengan suami saya. Itu aja saya minta. Itulah yang saya minta selama ini. Saya tak tahan lagi menderita. Tak tahan lagi saya menderita. Biaya berobat banyak. Tolong nggak? Biaya taspen. Tolong. Biaya taspen semua. Bayar ini rumah sakit, masuk rumah sakit, itu ada kwitansinya banyak tuh, biaya ongkos berobat banyak, Bu. Maksud saya, selama ini proses ini berjalan, Ibu tentu pernah nagih lah ke rumah dia, kan gitu? Nggak ada. Oh, enggak ada. Pernah nagih, Bu. Pernah nagih, tapi hilang. Mengelak. Setiap dijumpai ke rumahnya. Alasannya apa? Nah, itulah kita kurang tahu ya, Bu. Nggak alasan tahu apa. kami sama sekali. Kemarin udah dimediasi kan, yang di DPR? Belum ada. Tapi udah katanya di ruangan Pak Poti. Bohong sama sekali, tak ada. Enggak, Bu. Salah. Ini. Ya udah jalan. Nah, jadi begini Kak, kita ingin menyampaikan apa yang telah disampaikan daripada kakak kita dan abang kita dan anak kita ini. Jadi pada prinsipnya persoalan ini kan sudah lama, 15 tahun yang lalu sebelum dia menjadi dewan. Iya. Nah, jadi Tekan. upaya-upaya untuk meminta pertanggungjawaban dia terhadap ini, kalau kami memandangnya pidana ya. Artinya di situ sudah ada penipuannya, penggelapan dengan berbagai macam modus, dengan merayu di situ. Ini sudah alot kami lakukan, sudah secara persuasif. Nyatanya sampai saat ini pun dia belum bersedia gitu untuk mengakui satu perbuatan ini, dan akhirnya kami ambil langkah untuk melaporkan dia, dan ini sudah ke Polresta gitu. Kami apresiasilah kepada pihak ini ya, fraksi dari partai PDI, karena dia selaku kadernya di situ ya, untuk memanggil kami. Sebenarnya harapan kami juga waktu pemanggilan itu kami sebenarnya agak enggan juga untuk kemari Kak, jujur. Karena apa? Pada prinsipnya kami ini kan selaku yang pendampingnya, karena kita tahu kondisinya gitu kan. Seharusnya kan di situ suratnya, karena kalau partai ini kan partai yang cukup lama Kak, cukup tua. Jadi secara administrasinya kami pikir inilah ya sangat baik gitu kan. Jadi ini kami sampaikan bentuk ini kami ya, ya, karena harusnya ada tim di situ kan gitu kan. Karena kondisi beliau ini kan ini kayak gini lah, mau naik ke atas pun nggak bisa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah melakukan bentuk surat ke beliau itu, udah kami jumpai juga, tapi seolah-olah dia yang paling benar gitu. Dan bukti-bukti juga kita ada. Jadi mungkin untuk lebih lanjutnya dalam hal ini mungkin Pak Yunis bisa membeberkan secara ini ya, bukti-bukti apa segala macam. Oke, ini Pak Yunis, coba dilanjutkan tuh. Saya lanjutkan. Terima kasih Bu Ida, Pak Suyatno berkenan, walaupun memang sebetulnya keinginan ini sudah lama kami harapkan. Ini karena sudah LP masuk, kami ya pasrah saja. Kami pasrah, biarlah penegak hukum yang mengurus ini, yang menindaklanjuti ini. Benar yang dibilang teman saya tadi, sebelum kami masuk ke ranah hukum, sebenarnya niatan ini tidak ada. Kami pun mengedepankan yang namanya kekeluargaan, azas silaturahim. Surat sudah 6-7 kali kami masukkan. Demikian juga di DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau ini. Ada surat, langsung Pak Suyatno yang menerima. Tanda terima lengkap. Begitu pula di ruang Pak Saparudin Poti, Pak Sape, Wakil Ketua. Di situ kami mengharapkan juga agar ada niatan untuk mengkonfrontir, dipertemukan kedua belah pihak supaya tidak membela diri satu sama lain. Jadi adalah niat-niat memfasilitasi agar ini, kalau dibilang hukum itu istilahnya restoratif justice,
Bagaimana kita mengedepankan non litigasi itu, musyawarah. Cuman upaya kami itu, ikhtiar kami itu tidak terlaksana. Gayung tak bersambut, surat di ruang Pak Makmun Solihin, ketua praksi juga enggak ada info, tembusan ke Pak Yulisman, ketua DPRD, begitu pula ketua BK Pak Haji Sukarnis, tidak ada juga. Jadi langkah-langkah sebelumnya sudah kami tertib kami jalankan. Namun mungkin Pak Sugeng Pranoto dengan dia punya jabatan tinggi sehingga hal-hal itu tidak terrealisasi dengan baik. Yang disampaikan kawan saya juga, kenapa sih surat itu entah ada kayak tulisannya Pak Edi Ranto SE dan tim, Pak Edi Ranto SE dan keluarga. Kami mengharapkan itu, Bu. Kalau kami datang tadi jam 11, kami tamu tak diundang. Sementara orang Bapak Ibu nggak tahu kondisi Bapak Ibu ini. Berjalan pun sulit. Udah orang tua nih, Bu, sudah stroke. Mohon maaf, Bu, saya bukan bermaksud ria ya, Bu ya. Kemarin kami di BAP beliau ini datang ke Polresta. Ini mohon maaf. Untuk uang Grabnya pun harus dari kami. Nah, ini orangnya ada di sini. Jadi jangan ada niat kami mau ini begini segala. Ini kemanusiaan murni, Bu. Bagaimana kami anggap kedua orang tua ini orang tua kami. Orang tua kami begini dengan kekurangan kami, Bu, kami upayakan. Kalau memang tuntutan ini murni hasil keringat Ibu, jangan ditambah, jangan dikurang. Benar, Nos. Ini sudah lebih kurang 15 tahun. Di tangan saya ini kurang lebih 5 bulan masih, Bu. Ibu ini, Bapak ini sudah pasrah. Kalau kita cerita di hukum pengacara atau yang lain, kita mesti ada operasional macam-macam, tetap bengek. Kami tidak ada real. Tulus ikhlas kami bantu bagaimana zolim ini selesai, Bu. Walaupun di anggota dewan. Karena kami tidak tendensius sama Pak Sugeng. Ada lebih kurang 3-4 kali kami ketemu. Benar yang disampaikan Pak Sugeng. Pernah saya dan tim datang ke melalui Pak Saparudin Putih, saya WA, "Bang, tolong dulu bantu jembatani, saya mau ketemu Sugeng Pranoto." "Apa tuh Dinda? Ini masalah ini." Udah tahu juga dia. Bertemulah kami di ruang pimpinan lantai 2. Saya tunjukkan alat buktinya semua, berkas-berkas tanda terima kwitansi. Dia mengiyakan. Dia iyakan bahwa itu memang 170 pernah diterimanya dari Pak Edi Ranto melalui Bu Aziza. Karena Bu Aziza teken yang situ di atas materai. Kalau memang iya, Mas, ya bayar, ya dicicil, saya bilang. Kopit, Nus, kata dia. Kopit, biar tahu Ibu. Kok bicara kopit, Mas? Anggota dewan, saya bilang. Lagi nggak ada duit nih, kata dia. Masa bicara itu, Mas? Ada nggak rekam tuh? Tak ada. Orang pertemuannya gimana lah, Bu? Berapa orang pertemuan waktu itu? Saya 1, 2, 4 orang. Beliau sendiri. Pak Saparudin Putih di samping. Ada dia putih itu di situ? Putih ada, kan dia. Nos, datang, nih dia. Kan gitu cerita awalnya. Jadi diiyakannya, baru Mas itu bilang, Mas Sugeng, kalau sempat nanti dinaikkan lagi kasus yang kemarin waktu saya digebukin di kantor PDI, saya lapor kembali. Kata dia. Kata Mas Sugeng, silakan Mas. Saya pada saat itu saya nggak tahu, saya nggak ada di situ. Kalau Mas tahu kondisi Pak Edi Ranto hari ini sudah kencing berak di tempat, saya bilang. Ini udah mendingan nih, Bu. Udah mendingan nih. Kemarin duduk, bahkan udah telungkup tidur. Silakan Mas lapor aja, saya nggak tahu itu. Yang jelas yang memukul Mas itu adalah oknum Auri. Kalau yang namanya pidana, siapa yang melakukan? Bukan Bapak ini. Dan Bapak ini bukan menyuruh untuk memukul. Kenapa terjadi pemukulan? Ada alasannya, Bu. Itu yang mesti kami sampaikan. Sebenarnya dari dulu kami pingin nih di jembatan ini. Maunya si Sugeng itu datang. Supaya jangan bolak-balik membela diri. Coba Pak, praktekkan dulu kemarin si Sugeng sebelum dipukul, Pak. Karena beliau yang detail tahu. Kenapa? Di bawah tangga. Di bawah tangga apa di atas? Di atas. Di atas, di atas. Di atas. Di atas posisinya. Ini Sugeng Pranoto. Ketua DPR apa? Ketua apa? Anggota DPR. Anggota DPR.
Begitulah cara dia menyambut kedatangan beliau, anaknya, baru saudaranya. Yang namanya Auri, Bu, militer, ditantang dibelinya, Bu. Tentu dihantam. Jadi jangan dibilang bapak ini menyuruh. Beliau yang kalau bahasa sebenarnya kami nggak mau istilah hutang ya, Bu, tapi kami pakai dulu untuk di sini. Beliau yang mengutang, tapi beliau yang bersikeras. Di situ rasa kekesalan. Jadi itulah cerita dahulu menurut pengakuan Bapak Ibu ini. Sesampainya dengan kami telaah dengan barang bukti, kami memberanikan diri. Kami tidak ada, Bu, nggak ada sedikit pun niat-niat yang lain. Bayangkan, Bu, yang kami hadapi ini orang yang penting, anggota dewan. Nggak mungkin kami konyol, Bu. Saya nggak ada kepentingan sama Mas Sugeng, saya baik. Hormat saya berapa kali, 3-4 kali saya ketemu, hormat, Mas begini. Bahwa dia mengatakan kami ini melakukan hal-hal yang tidak nyaman, ia bayar utangnya biar nggak datang teman-teman. Kalau kaitannya dengan PT Satria Komodo Indonesia, PT Sakoy. Itu perusahaan debt collector ya? Bukan debt collector, BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Jadi PT Sakoy itu perusahaan berbadan hukum. Kenapa sampai ke sana? Yunus ada niatan kalau saya dan teman saya yang satu ini menagih-nagih datang enggak digubris, kita udah letih, udah bosan. Kurang lebih 5 bulan, Bu. Udahlah saya inisiatifkan, saya bawa lah orang PT Sakoy ini ke rumah Bapak Ibu ini. Saya bawa, ada kuasa pendampingan. Saya bilang sama teman-teman, Bang, saya kasihkan ini, jangan kalian main otot, jangan kalian main kriminalitas. Yang kita hadapi ini, mohon maaf, yang kita hadapi ini buaya, saya bilang. Jadi kita harus jadi lebih di atas dia. Jangan kalian main kekerasan, masuk kalian nanti. Saya sudah menjelaskan begitu, biar dia wanti-wanti. Singkat cerita, pada tanggal 25 hari Jumat, 25 Juli, mereka datang katanya sekitar jam 7, tapi menghubungi saya sekitar jam setengah 11 malam. 7 malam ya? Iya, pengakuan dia jam 7 malam dia datang ke rumah Pak Sugeng. Tapi kenapa nggak langsung telepon? HP rupanya sudah diamankan sama pihak kepolisian, udah disuruh tutup. Setengah 11 setelah mereka nelpon saya, Nus, datang dulu ke Polresta. Ngapa datang? Aku udah mau tidur nih, aku bilang. Ini masalah Sugeng. Ngapa? Ini si Sugeng sama ibu tuh istrinya sudah datang. Masalah apa, Bang? Iya, datanglah. Enggak lah, aku mau tidur. Orang udah mau tidur kan. Besok pagi lah, saya bilang. Dikasihnya telepon dia tuh sama penyidik. Datanglah, Bang. Abang jangan begitu, Bang penyidik, saya bilang. Saya punya hak juga untuk menolak. Besok pagi saya datang, saya bilang. Saya bawa alat bukti beserta kedua orang tua ini sebab selaku korban. Jadi jangan bolak-balik. Datanglah saya pagi, pada akhirnya siang juga tuh kami ketemu. Teman-teman saya itu diinapkan. Berapa orang? Sekitar berapa ya? 8 atau 9 orang. Persisnya saya nggak ingat. Jadi diinapkan dia di ruangan unit Resmob di gedung belakang lantai 3 Di Polres? Polresta. Saya ketemu sama salah satu penyidik. Gimana nih, Bang? Apa kok begini pula teman nih diinapkan? Itulah si Sugeng melapor dia dengan istri, perbuatan tidak menyenangkan. Bang, saya memang nggak terlalu kuat dengan hukum. Sepengetahuan saya pasal tidak menyenangkan itu sudah dimentahkan sama Mahkamah Konstitusi, saya bilang. MK telah mementahkan, tidak ada itu berlaku. Karena tidak sulit menemukan keadilan. Iya, mereka ini datang-datang. Memang itu kerjanya, Bang, aku bilang. Kalau nggak begitu anak istri nggak makan. Mereka di bawah naungan PT. Mereka preman, kata dia. Preman gimana orang di bawah PT? Ada badan hukum lengkap. Ada dia merusak, Bang? Nggak ada. Ada dia menganiaya? Nggak ada. Hanya dimatikannya listrik, kata dia. Listrik dimatikan, anaknya nggak belajar. Dia kalau Sugeng itu, saya bilang yang dibilang bapak ibu nih, bual, Bu, akal bulus, pandai betul. Jadi sulit, makanya berkeinginan kami maunya dipertemukan kedua belah pihak. Karena kami tidak memiliki ilmu yang setinggi dia, Bu. Bapak, apalagi Bapak Ibu nih, sulit. Kami sulit menjangkau ilmu kayak beliau itu. Saya sudah kedepankan asas
kebaikan saya sopan. Ibu bisa tanya, saya nggak ada kurang ajar sama dia. Saya pun takut hukum dan patuh. Jadi nggak ada kita melanggar. Namun di dalam beberapa kesempatan dia konferensi pers ke praksi, di ruang praksi PDI, dia bilang saya udah nggak nyaman. Ini perasaannya aja Bu yang disampaikannya. Dia nggak tahu perasaan bapak ibu ini. Anak saya udah nggak bisa belajar, dimatiin. Ya alhamdulillah, begitu saya menghadap penyidik, malamnya kau teman-teman udah keluar. Karena nggak ada berlaku di mana ininya, orang memang udah kerjaan. Saya bilang sama komandan, beda cara menagih sama merayu cewek. Saya bilang, menagih ya memang benar-benar dengan pola-pola menagih. Ya kan nggak bisa baik-baik, nggak bisa baik-baik udah 15 tahun nih saya bilang. Masa baik-baik lagi merayu-rayu dia? Akhir-akhir begitu. Alhamdulillah malamnya juga teman-teman tuh keluar. Dibantu ada lawyer yang namanya Bang Rusdinur. Jadi gitu Bu. Segala upaya telah kami lakukan. Kami sudah melakukan hal-hal yang bagaimana bermusyawarah, bermufakat, ketemu. Dia yang tidak ada niatan. 170 itu jelas ada bukti-bukti, nanti saya tunjukin bagaimana ini real. Kami juga kecewa, ada pemberitaan dari Sugeng Pranoto, apalagi di WA-nya atas nama DPC PDI Kota Pekanbaru mengutus Hendra Marpaung SH. Ini kenapa diseret sama partai? Saya bilang sama Hendra Marpaung, abang tuh. Kan ada kalian bilang kan, siapa nelpon Bu, saya mau ketemu. Saya nelpon Ibu. Jadi ketemu tuh waktu itu. Jadi ketemu kami di Mall Ciputra. Sebelum penyerangan ya. Iya. Yang saya telepon Ibu, saya OTW Bu. Nah, terus apa perbincangan dengan Hendra? Bang Hendra, saya bilang, saya tahu abang pengacara wong cilik, saya bilang. Abang dulu membela di Tenen Raya orang-orang kecil. Kalau abang membela beliau, jatuh abang. Kok gitu Konus? Kami jelaskan lah. Itulah mukadimahnya kan. Dia nggak bisa berargumentasi, orang udah lengkap. Cuma teman-teman Sako ini agak keras. Namanya teman-teman nih, teman-teman orang kita Flores bukan? Kurang lebih memang begitu, caranya, apanya. Kita harus menghargai kultur. Jadi, kan. waktu pertemuan dengan Hendra sebelum ada penyerangan ke rumah Sugeng. Bukan sesudah Bu, jangan Ibu bilang penyerangan, enggak ada penyerangan Bu. Nah kan bahasa di koran kan begitu. Setelah itu ya. Orang datang dia, bayarlah. Ketemu istri katanya nggak tahu masalah hutang piutang. Bagi kami, apalagi ibu orang hukum, suami istri satu kesatuan Bu. Nggak mungkin nggak tahu. Tapi itu dia. Kita biarkan aja dia membela diri. Itulah Bu yang perlu kami sampaikan, bahwa kami membantu ibu bapak ini, Nanda ini real, kita sosial kemanusiaan. Kami pun nggak mau menyeret-nyeret partai, dia yang menyeret Bu. Konferensi pers saya dia di ruang praksi. Dikiranya mau ditakut-takutinya kami. Begini-gini, nggak mau lah. Partai sebesar ini nggak mungkin hal remeh-temeh nih Bu. Kami sedih aja, kenapa ini lama kali. Jadi Ibu, kami pun tadi sebenarnya nggak mau datang Bu, cuman karena bapak ini tadi meliput ke rumah ibu bapak ini, bapak ini juga nelpon Ibu, udahlah datang aja lah. Sebenarnya kami nggak mau Bu, karena di surat itu pun nggak ada saling mari kami, entah Edi Ranto SE dan tim. Dilihat kami ya Bu, bapak ini pun udah nggak bisa lagi, udah rentah. Itulah kondisinya. Jadi kami niat, kami mutar-mutar nih, nggak datang nanti jadi alasan mereka. Ya udahlah. Karena bapak ini ngajak, udah Nus, kita ajak asan aja. Karena bapak ini telepon Ibu tadi. Jadi itu Bu. Jadi di atas segalanya niatan kami sebenarnya bagaimana dikembalikan uang. Jangan ada permainan opini bahwa ini hutang piutang. Tidak. Sugeng dalam beberapa kesempatan disampaikannya hutang piutang. Dia mau narik-narik karena sini ada 3 pola Bu. Pertama ada bukti bahwa perjanjian di atas materai di dalam kuasa notaris ada. Yang kedua ada terbukti di kwitansi tulisannya titipan investasi BBM. Yang ketiga perjanjian dia tulis itu Bu, saya akan mengembalikan 170. Jadi ada 3 nih Bu. Kawan ini berusaha mau menghindar. Jadi mau perdata dapat, dia pidana dapat. Jadi yang kayak gini Bu, sebenarnya kami tidak mau nih Bu menyeret-nyeret. Dia aja yang menyeret-nyeret tuh. Bagi begini ini. Itulah Bu kurang lebih dari kami. Semoga pertemuan ini membuahkan hasil walaupun LP kami udah masuk. Kami mau gimana pun kami konsultasi sama tim lawyer. Udah enggak ada, kalau mau main kita main di hukum aja.
bahwa ibu ada niat sama PDI ini untuk musyawarah, itu hal baik. Kami mesti mengikuti lah. Hal-hal yang baik kan mesti diikuti walaupun terlambat kan Bu. Iya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya sebagai Dewan Kehormatan Partai, saya akan berusaha ya, bagaimana Saudara Sugeng itu mau membayar lah sesuai dengan hati nurani ya. Sekarang ini kan hati nurani untuk melihat keadaan Bapak Ibu. Saya berusaha ya Bu, saya tidak berjanji, saya berusaha. Saya kan juga pengacara loh. Saya ingin ini damai ya, untuk diselesaikan. Kedua, itu laporan kalian tuh ada nggak di pelok polisi? Ini lagi mau dimainkan Bu. Coba bacakan Ibu perjanjian notarisnya dulu, itu yang penting. Yang pertama, dia ada 3 pola dimainkan Sugeng. Inilah yang baru-baru. Tanggal 11 bulan 7 2014. Apa isinya? Surat perjanjian pembayaran modal dasar yang akan dikembalikan Pak Sugeng. Ini tulisannya Bu, sebesar 170 juta rupiah. Dan saya akan selesaikan secepatnya dari tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan 30 Desember 2014 paling lambat. Apabila saya tidak menepati surat perjanjian ini, saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan di luar surat perjanjian ini tidak ada tuntutan lain. Menyetujui Aziza SH tanda tangan, Sugeng Pranoto di atas materi tanda tangan, saksi Agus Nugroho, ini Auri kemarin. Nah ini satu Bu, ini perjanjian real, tulisan tangan dia. Di dalam ini yang Ibu, ini saya yang menunjukkan ini kwitansi aslinya, asli itu Bu. Bentar-bentar Bang dikasihnya ya. Ini yang saya namanya scan. Udah kalian fotokopi tuh Ibu. Yang scannya sama Ibu, langsung berwarna sama Ibu. Iya. Ini asli Ibu. Kasih ke Ibu semuanya ya. Terus surat perjanjian apa lagi? Ini bukti pembayaran, bukti penyerahan duit ya, titipan ya. Berapa tuh, berapa terman? Ini Bu, ada 4 Bu, baca dulu. Ada di belakangnya ada lagi? Ada 4 itu lah, terima ya. Dari tanggal 2010. Pertamanya 10 juta Bu. 10 juta, 50 juta, 70 juta, sama berapa nih? 40 juta. Oke. Pokoknya lengkap ini ya. Lagi meeting ya. Oke, cepat. Lagi meeting nih. Iya nanti lagi meeting, aku telepon ya. Ini coba Ibu pegang dulu yang asli, nanti saya bolak-balik bayan. Nah, ini yang asli dulu. Tuh kan ada busuk. Saking lamanya tuh. Udah mau rusak. Boleh dibuka ya? Diapakan dulu. 40. Tanggalnya 2012. Ya. Juga nih, ini bukti untuk sangat penting. Kalau penyidik bilang ini murni pidana, kalau ini di depan kan. Iya, titipan kan. Ya ini satu, terus yang mana lagi? Perjanjian dia, pernyataan dia tuh. Kami mau berikan ini aja sama Ibu. Yang perjanjian notarisnya, perjanjian notaris? Sebentar Bu. Sugeng itu dalam kesempatan kan dibilangnya ini murni bisnis. Iya. Saya sudah memberikan, kalau sudah apa istilahnya? Sepeser pun nggak ada. Nggak ada. Jelaskan dah. Dari Bu ini tahu. Sepeser pun nggak ada sama sekali. Yang dikasih dia cuman mobil, minyak mobil. duit untuk mobil perjanjian sewa, Perjanjian sewa. sewa BPKB. Itu yang dikasihnya. Gimana? Dia kan meminjam BPKB. Ya. Digadaikan. Mau dipinjam itu kan? Ya, digadaikannya. Ya. Dikasihnya duit 2.500.000 Pak. Enggak, itu baru aku itu Mobil kemana tuh? tak bisa itu.
itu banyak dia dikasih 7 juta karena apa agaknya. Mobil. Nah, itu untuk minyak, itu di pompa bensin, di rumah apa, di bank Mandiri dibayarnya. Itu minyak, perjanjian sewa apa, minyak apa, dia sewa apa coba dari PKB. Ya, jadi intinya kan berdasarkan perjanjian di notaris, Bu. Tak ada di notaris itu. Yang notaris itu 170 juta. Yang 100 itu. Ini tanda terima yang saya bilang tadi, bahwa surat-surat kami udah coba klarifikasi kan, ada cap PDI waktu itu. Artinya proses upaya mediasi udah kami lakukan. Jadi Pak, ada perjanjian di notaris LPK, tadi. Ibu lihat dulu LPK itu. Yang di notaris tadi. Ini ada orang mau WA saya nih. Ya. Kalau ini 100 juta di sini. Ini kejaksaan nih? Enggak, itu yang lain, Bu. Beda ya? Tolong PDI juga tuh, Bu. Ini kadang sedih saya nih. Maksudnya orang PDI menipu bapak ini juga? Enggak, ini kasus yang lain. Cuma nanti dulu. Tangsel. Baru, Bu, ada kesempatan dibilang Pak Sugeng dia ngembaliin. Ada ini real. Bapak ibu anaknya ini bilang nggak ada. Bahwa ada yang dia ngasih duit itu uang minyak. Adalah uang bonus apa dia minjam BPKB. Mas catat Mas yang itu tuh Mas, nanti aku lupa yang mobil tuh. Berarti kan dia sering bilang sama kita kan kita ngasih kan gitu loh. Ada beda ya. Platnya BM 1724 SA. Plat mobil Kijang LPX. Sampaikan Anda bahwa nyawamu pun terancam. Kemarin BM berapa? Hah? 1724. BM 1724 SA. Ambil foto. SA. Iya. 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 Foto pemeriksaan ini. Ini pemeriksaan ini. Jadi tahun kemarin sempat berjumpa sama beliau di Garuda Paus, di Jalan Garuda, selisih ini. Jadi pas saya kejar, pas saya muter balik, saya tunggu di jembatan Paus. Jembatan Paus itu saya tengok ke belakang, lampu sennya pertama hidup ke kanan. Sudah tuh dihidupkan ke kiri, ditancapkannya gas. Saya ikutin dari belakang, kan gitu. Bukan maksudnya untuk neror, bukan. Saya pengen tahu di mana rumah dia. Oh gitu. Jadi kita ibaratnya gini, Bu, kita gampang untuk meminta utang kan gitu, untuk menyelesaikan supaya gimana sih itikat baiknya kan gitu. Gimana supaya cepat selesai. Jadi pas sampai di Simpang Arifin, Bang Arifin dia belok gini, saya belok gini juga, mau dipepetnya, mau dibuatnya saya terjatuh. Mau dipepetnya saya gini, saya ambil jauh, saya rem. Ujung-ujungnya dia sendiri yang kelabakan. Masa Itu iya? baru-baru ini ya? Udah tahun yang lalu nggak salah. Kan itu kan membahayakan juga untuk saya kan gitu. Bukannya saya untuk meneror, bukan saya untuk membuat kejahatan di ngikutin dia. Kita kan untuk niat baik. Iya. Untuk mengobatnya. Iya. Untuk niat baik, gimana supaya cepat selesai kan gitu, biar nggak berkepanjangan. Malah dibuatnya kayak gitu. Udah sering kok datang ke rumah dia, dengar dulu, diam dulu. Datang ke rumah dia, Assalamualaikum, kayak pengemis lu, jujur aja. Assalamualaikum, sampai ditutup kuat-kuat sama anaknya pintu. Apa nggak sedih hati nih, Bu, rasanya. Bapak dah ngetok-ngetok gini, jalan dah kayak gini, Bu. Maaf ya Pak, dia gini jalan Bapak terang. Dia gini jalan ya Pak, ngetok pintu, langsung ditutup. Tuh kejadiannya di UIR, di rumah kontrakan di UIR. Pas belakang UIR itu yang ada pondok pesantren itu. Rumahnya di situ dulu. Dulunya di situ. UIR apa UIR? UIR. Ditutup keras-keras, Bu. Apa nggak gondok hati ini? Awak datang ke sana, kita kan datang ke sana kan bukan untuk menembak atau merampok kan gitu masalahnya kan. Kita untuk menyelesaikan masalah. Nanyakan ini gimana kelanjutannya? Iya. Kan gitu langsung ditutup pintu, Bu.
Oh, di situ saya naik emosi. Ditelepon sama istrinya bahwasanya bapak kami membuat onar di rumah dia. Padahal nggak ada sama sekali. Jadi mudah-mudahan dengan saya menyampaikan ini sama ibu, mudah-mudahan ya dilancarkanlah semuanya, gitu. Jadi tambahan Bu, sebelum diakhiri ini info dari teman-teman media, dari wartawan Esa TV, baru Bang Dairul. Sugeng ini sering berkasus masalah cek kosong. Kemarin juga dilapor atas nama Yudi, penggelapan uang 10 juta di Polda Riau. Cek kosong langsung pidana loh sekarang. Iya, 10 juta. 10 juta pun digelapkan, bayangkan Ibu. Jadi itu info dari teman-teman. Baru di Inho juga dilaporkan dia masalah investasi bodong. Itu real. Yang Ibu ketahui, saya sama tim tidak ada saya Bu tendensius sama beliau. Kalau bisa kita nih hidup berteman banyak Bu, silaturahim bagus. Tapi kalau yang begini udah kebangetan nih Bu, sudah maruk tau Bu, maruk. Udah serakah, ngeri. Orang-orang begini dizolimi. Itulah Bu penyampaian dari kami, info dari kami. Semoga ada pertimbangan yang baik, pertimbangan yang tentunya menjunjung tinggi keadilan ya Bu. Terima kasih. Dari notarnya nggak ada. Hah? Dari notarnya nggak ada. Ya, surat perjanjian notarisnya. Apa sih dikopikan? Itu Rinamza. Iya. Jadi mungkin tambahan sedikit ya, kita juga prihatin ya kan, karena Ini foto aja Bu, saya hanya karena satu. sejauh ini yang Nah, kita kopi. Bu, tolong fotokopikan di atas Bu. Ini enggak nih. Itu kan Dua Bu ya. Sekarang minta map partai ya Bu. Ya, 2 rangkap. Map partai sekali Bu. Ya. artinya kan gini Kak, kita sebenarnya tidak ada juga ini ya menilai bahwasannya menganggap bahwasannya PDI ini kan begitu kan. Kita kan tidak mengarah ke sana. Iya. Artinya dia yang mengajak kita Iya, untuk memberikan satu penilaian terhadap PDI. Iya. Nah, sementara dia selaku anggota dewan sudah 2 periode, ya kan. Artinya janji dia secara politiknya untuk menjadi anggota dewan aja janji ya. Hah? Yang memang kewajiban dia seperti ini aja nggak bisa dia selesaikan dengan baik, apalagi janji-janjinya. Ini berarti sebelum dia menjadi Dewan Sudah. Nah, sebelum masuk PDI juga ini Pak. Iya. Ini dia kan belum PDI ini Pak. Oh, Dia iya, di belum. PDI dia baru tahun 2015. Kemarin konferensi pers di fraksi dibilangnya Marcel Yunus datang tanpa permisi, tanpa ketok pintu ke ruang komisi 3. Nah, ketahuan lagi bohongnya. Semua kantor di kantor DPRD itu fingerprint Bu, nggak bisa kita ujuk-ujuk masuk. Di situ aja dia hal kecil aja pun dia berbohong. Nggak ada dia minta izin ya. Kita buka apa tuh CCTV kalau memang kita mau mengupas di sana, nggak ada dia izin. Dia memaksa saya untuk ini. Terlalu lebay dengan hal-hal kecil. Kantor DPRD itu Bu, setiap komisi dia pakai fingerprint. Nggak mungkin saya ujuk-ujuk masuk. Permisi dulu saya. Saya hormat betul dengan beliau. Nggak ada kita kurang ajar cara meminta. Makanya saya nggak mau kurang ajar, makanya saya libatkan teman. Darah nanti jadi dendam dia. Begitulah kita Bu menjaga yang namanya berteman. Tapi justru dia yang tidak menjaga kan. Ya udah, beliau melaporkan teman, disitulah kami niatan melaporkan dia. Jadi ini sebenarnya bukan niatan-niatan kami Bu. Kami nggak pingin main-main dihukum nih. Tapi karena dia udah begitu, wah ini udah sok nih orang nih. Udah kita lapor. Itu ceritanya yang kami. Nanti kalau ada kelanjutannya siapa yang bisa kontak personnya? Inilah Bapak. Saya bisa. Bapak ya, ini ya. Saya simpan, kemarin bingung ya mana yang Jansen, mana yang Bapak ini gitu. Pokoknya kontak Yang personnya. belum 40 juta ini tahun berapa Bang? Bulan 1 2000 berapa nih? Putus. Putus ya? 2010 juga ya? 2010 tuh. Coy, Pokoknya tahun-tahun yang itu tuh 2010 semua itu. Coba catat nih Pak. Mungkin terputus ya. Yang 70 juta 2010. 2010. Semua 2010. 11 10 2010. Ini ada yang 2015 nih, sedang 50 juta nih. Nah, ya itu pensiunan saya. 2012. Pas pen saya. Uang Ini tas pen kapan? Ibu ini penuh
sama si Mas Sugeng itu? Spesial pun saya tak ada nikmati, langsung serahkan. Berapa itu, Bu? Kok bisa dibujuk gitu sih, Bu? Ya kan karena kan Ya, Pak. kawan bapak dulu. Jadi ini jangan bisa dibujuk kawan dekat. Nah, ini pun sakit. Stroke pada waktu itu ibu kan adanya duit itu bagaimana bisa berkembang. Makasih banyak, Bang. Nah, Bang, digunakannya lah sebelumnya, bonus Bang, dia. bisa jalan. Jadi kalau Ini ada Bang. menapak apa Abdul Azhar kehidupannya itu bisa dia kayak gini, inilah beliau inilah yang mensupport Jadi dia. Bapak ini sakit Kasih, Bang. sebelum Iya, Bang. Kasih, Bang. Pak Sugeng masuk dewan. Sebelum Sebelum Oh, udah sakit. udah sakit. jualan dia di mana di Unri, ya maaf Supaya cakapnya. bisa Ini kan berobat juga, ini kan Pak. off the recordnya ya. Maaf cakapnya. Dia jualan bakso itu Kak, habis air bakso Kuahnya. itu kuahnya diisikan sama air mentah, ini tahu. Sedetail itulah. Sebetulnya dia berkawan itu. Air mentah itu dimasukkannya. Jual baju monja. Benar itu kan, Bang? Bang. Nah, Soalnya Sugeng ini dulu PKB, Pak. Iya, Bang. Ini Ketua ini PKB ketua Kota. PKB dulunya nih. Bawahan bapak dulunya itu Pak Sugeng itu. anak bawangnya dibilang. Anak bawang ya. Bisa sekarang dimakan ya. Itu bahasa berita-berita itu pengkhianat ya kan. Udah ada lagi? Bu, mana si Bu nih? Lama kali mau tuh kopi. Hah? Ya sampai kapanpun Pak Sugeng ini nggak mau. Jadi rencana saya nanti saya panggil Sugeng, habis itu kita konfrontir ya. Itu Pak kan bisa dia ngomong tuh, nggak Ya. bisa dia bilang Anak-anak harus satu-satu dulu kan. Iya. Nanti kalau ini kan kacau saya mendengarnya. Jadi saya kemasukan dari Bapak, nih bukti-buktinya. Nanti Sugeng lagi, baru kita konfrontir. Salah satu nggak mau. Mudah-mudahan Bapak sehat. Ya nggak bisa nggak mau gitu loh. Nggak mau kita Bapaknya tak sehat. kita organisasikan lagi. Iya, kalau Kita dia nggak ambil mau, kan tindakan ada sikap organisasi. organisasi kan ada, sikap partai. Berjalan sini aja payah. Iya, mudah-mudahan Bapak sehat waktu dikonfrontir Amin. ya. Itulah betul-betul biaya berobat itu apa? Udah lama Bapak sakit sebelum Udah. sebelum Sugeng jadi dewan. Saya kelas 3 Iya. SMP. Nanti kalau Sugeng mengarahkan dia punya usaha, kami mau minta mana administrasi perusahaannya. Lengkap nggak ada yang masalah BBM atau bodong? Kan ada tuh, Bu. Iya. Yang namanya perusahaan itu lengkap administrasi itu tertibnya. Jadi yang kami telaah ini itulah yang dibilang apa tulus nih. Dia mau nyoba dari sini, ujung-ujungnya ketangkap apa? Terjebak sendiri. Karena saya mengenal Sugeng ini ya tahun 2012-an baru saya mengenal. Jadi Gitu bang ya, alim-alim tuh. Sholat, nggak usah belum salib lah kalau bisa bilang. Mobilnya dulu trending dulu. Mobilnya Fortuner. Fortuner, Fortuner, Terios, Altis. Banyak dia punya harta. Iya, Jadi orang-orang kayak gini banyak korbannya lagi. banyak. Bu. Banyak ini. Bukan kita aja, banyak. Ada Tetangganya yang kena. 700 Hah? Tetangganya tetangganya Tetangga yang di mana? di Arwana. Tetangganya kena, familinya kena, iparnya Investasi kena. bodong nih Mas. Memang udah modus Iparnya ya. kena, semua kena. Ada yang 750 juta, ada yang 150, Yang dari Jawa itu 500. ada 500 juta. Orang itu tak berani melapor. Orang tuh nggak berani karena mungkin digertak sama si Sugeng atau kayak mana kan kita nggak tahu juga. Datanya tak lengkap. Tentang senjata ada. Datanya kurang Langsung lengkap. kan ini Bu. Mungkin dia tidak pakai akuntansi ya kan? Nah, Kita lengkap. iya, mana Abu? Ceritakan, Bu, yang waktu dibawanya polisi ke rumah. Yang waktu ini, Bu, yang membuat surat perjanjian ini, Yang ini, yang surat perjanjian ini, Ah. ini dia bawa aparat nih, Bu. 4 orang polisi Ke rumah dibawanya. kalian? Iya, polisi dibawanya 4 orang Untuk meyakinkan. untuk supaya meyakinkan gitu. Iya. Yang mana yang tadi sebetulnya yang mana? Jadi polisi ini aja nggak mau tahu dia urusan Itu yang asli ya? sama kami
Gimana? Dua di dalam, dua di luar. Untuk meyakinkan Bapak ya. Iya. Ini Bu, nggak lengkap nih Bu ya datanya nih, karena 100 juta nih. Sementara di apa tuh kan? Iya. Itu kan jelas ya. Akuntansi ini yang penting untuk kita tahu. Akuntansi oke. Oke Bu, udah selesai. Ya, untuk dokumentasi kita foto ya. Dokumentasi bahwa Bapak udah kesini. Terpaksa kita pindah ke sini kalau nggak sendiri ya. Bisa kalau berdiri ada bisa. Tapi kalau naik turun tangga